25141201036 semester 1 dengan mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Saya akan menyampaikan hasil resum dari bab 1 sampai dengan 14. Materi pertama yaitu paradigma ekonomi Islam, yang dimana paradigma ekonomi Islam adalah cara pandang yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai, tujuan, dan hukum Islam. Jadi paradigma ekonomi Islam melihat bahwa ekonomi bagian dari ibadah, bukan sekedar mencari keuntungan saja, harus mengikuti syariah, etika, dan nilai keadilan, yang dimana tujuan akhirnya adalah maslahah. Lalu yang kedua ada definisi konsep dan ruang lingkup ekonomi Islam, yang dimana definisinya ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai prinsip syariat sehingga menghasilkan manfaat, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Yang dimana sistem ekonomi mengatur aktivitas manusia seperti produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan nilai-nilai syariat yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini menekankan keadilan, keberkahan, serta kemaslahatan. Yang ketiga ada metodologi ekonomi Islam. Yang dibahas adalah cara berpikir serta menganalisis masalah ekonomi berdasarkan ilmu syariah dan metodologi ilmiah. Ruang lingkupnya mencakup sumber hukum, metode analis, penyusunan teori ekonomi, serta aplikasinya dalam kehidupan nyata. Lalu yang keempat ada ekonomi Islam dalam lintas sejarah, yang dimana itu menjelaskan cara pandang Islam terhadap aktivitas manusia. Islam memandang seluruh aktivitas manusia termasuk bekerja, berdagang, produksi, konsumsi, dan distribusi sebagai ibadah. Yang dimana dalam sejarah ilmuwan muslim telah berkontribusi besar dalam membangun fondasi tentang ilmu ekonomi jauh sebelum barat modern. Oleh karena itu, Get Brave adalah mitos yang mengabaikan kemajuan ekonomi dalam peradaban Islam. Lalu yang keempat, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis, yang dimana sistem ekonomi Islam berbasis syariat, berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Ada batasan moral, distribusi kekayaan yang dijaga atau yang sering dikerjakan. Sedangkan ekonomi kapitalis berorientasi pada profil, kebebasan tanpa batas, peran negara minimal, cenderung menimbulkan ketimpangan. Lalu perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis, yang dimana ekonomi Islam dapat dilihat lebih seimbang karena mengakui kepentingan pribadi tetapi tetap menjaga keadilan. Sedangkan sosialisme fokus pada pemerataan tetapi meniadakan kebebasan ekonomi, yang dimana Islam mengatur ekonomi dengan nilai spiritual dan sosial secara bersamaan. Lalu ada sistem ekonomi Islam, yang dimana sistem ekonomi Islam adalah sistem yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan hidup. Semua aktivitas ekonomi dipandang sebagai ibadah, sehingga harus dilakukan secara halal, jujur, dan bermanfaat. Sistem ini juga menolak seperti riba, garam, dan maisir, serta menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan kerjasama bagi hasil. Lalu ada maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi, yang dimana maqasid syariah berfungsi sebagai kompas dalam ekonomi Islam.
diwujudkan melalui kebijakan fiskal dan moneter syariah yang bebas riba, mengutamakan keadilan, pemerataan kesejahteraan, serta kestabilitasan ekonomi, di mana pemerintah bertugas memastikan distribusi harta berjalan adil serta sistem keuangan tetap stabil dengan sesuai prinsip syariat. Lalu ada peran masyarakat dalam ekonomi Islam, yang di mana masyarakat dalam ekonomi Islam berperan sebagai pelaku ekonomi yang patuh syariah, menjaga etika, mengelola harta dengan benar, mendukung distribusi sosial, dan mengawasi jalan aktivitas ekonomi agar tetap adil dan berkah. Jadi sebagai pelaku ekonomi yang patuh syariah, menjaga keadilan dan kejujuran dalam muamalah, serta mengelola harta secara bertanggung jawab. Jadi kesimpulan pada mata kuliah pengantar ekonomi Islam adalah menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus mengikuti prinsip syariah, di mana ekonomi Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang menekankan nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas. Sistem ini hadir sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, dan di mana manusia diberikan kebebasan untuk berusaha, namun tetap dibatasi oleh aturan moral Islam agar tidak terjadi ketidakadilan, eksploitasi, dan kerusakan. Oleh karena itu, ekonomi Islam melarang riba, garar, maisir,